Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sedih dengar kabar pemecatan Erik ten Hag dari Manchester United, kita jadi kehilangan satu bagian terlucu di alam semesta. Namun bagi fans MU berita ini dinanti-nantikan. Memecat Ten Hag dan menggantinya dengan pelatih baru menerbitkan harapan lagi. Harapan untuk jaya lagi. Impian buat Tsunami Trophy. Soal nanti sama saja bisa diurus belakangan. Namun MU kalau mau berbenah nggak usah nanggung napah. Kemarin Ineos jadi pemilik, seluruh jajaran manajemen dirombak. Seharusnya perombakan juga tidak berhenti pada memecat Ten Hag dan menggantinya dengan Ruben Amorim, tapi juga menyingkirkan pemain yang tak perlu. Di skuad MU sekarang beberapa pemain mesti disingkirkan, entah dipecat, diakhiri kontraknya atau dilelang ke klub lain. Kalau tidak, para pemain ini malah bisa jadi batu sandungan buat Amorim. Siapa saja mereka? Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Kedatangan Christian Eriksen ke Manchester United terbilang heroik. Sang pemain mengisi kekosongan lini tengah dan terbukti bisa menjawab kebutuhan itu. Eriksen bermain di 31 dari 32 pertandingan pertama MU di era Ten Hag. Umpan-umpannya yang licin melahirkan keyakinan bahwa MU akan jadi penantang gelar. Iya ya, MU emang penantang gelar, tapi gelar piala permen. Sekarang, ya ampun, Eriksen sudah tua. Usianya 32 tahun, jauh meninggalkan masa puncaknya. Eriksen tak lagi lincah, umpan-umpannya tak lagi licin. Sebaliknya, Eriksen malah jadi beban dan mulai bermasalah pada kebugaran. Januari lalu cedera pergelangan kaki yang serius menerpanya. Itu jelas menandai betapa kakinya kian renta. Sekaligus sinyal bahwa sudah saatnya menyingkirkan Eriksen. Kontraknya berakhir pada tahun 2025. Jika MU malah memperpanjang kontraknya, lawak sih. Nama lainnya adalah Casemiro. Yes, kamu benar, pemain yang memiliki 5 medali Liga Champions di rumahnya. Tapi itu dulu, pas di Real Madrid. Jangan samakan Real Madrid dan Manchester United. Meski sama-sama berakhir huruf D, jelas beda. Bukan hanya klubnya, tapi penampilan Casemiro-nya juga. Saat masih berseragam Real Madrid, Casemiro berada di titik terbaiknya. Ibarat bunga, Casemiro bunga yang mekar. Semerbak harumnya masih tercium. Sementara di MU lain ceritanya. Betul bahwa di awal-awal kedatangannya Casemiro memukau. Tackle, intercept dan kemampuan reading the game-nya patut diacungi 14 jempol. Tapi serupa bunga yang harumnya berkurang dan kelopaknya mulai kusut, begitulah Mas Case di MU. Casemiro sering terlihat seperti pemain yang lemah, kalah dalam sebagian duel, salah menempatkan umpan sederhana dan kesulitan mengikuti tempo permainan cepat. Kemarin, ketika United menahan imbang Chelsea, Casemiro memang menyuguhkan atraksi heroik, memarahi Garnacho yang kehilangan bola. Tapi caranya menghentikan laju Pedro Neto juga busuk sekali. Mungkin benar kata pendukung, Casemiro sebaiknya pensiun saja. Usianya juga sudah kepala 3. Jika tidak, bagaimanapun MU wajib melepas Casemiro. Casemiro udah nggak layak 350.000 pounds per pekan. Halo, ada yang ingat Mason Mount itu pemain MU? Orang ini dulunya dibeli dengan harga yang tinggi banget. 60 juta pound sterling atau 1,2 triliun rupiah. Tapi apa kontribusinya selain menambah tagihan rumah sakit? Selama berseragam setan merah, Doi 3 kali cedera. Terakhir cedera hamstring, tapi sebetulnya bisa bermain pada September 2024. Namun, Mount malah seperti pemain akademi yang berusaha menembus tim utama.
Ya salam, di 4 laga terakhir di Liga Inggris saja, dia nggak masuk skuad loh. Lagian kalau masuk skuad, Mon mengisi posisi mana? Menggantikan Bruno Fernandes? Yang benar saja, menduetkannya dengan Bruno. Mending nonton duet Aldi Taher dan Dewi Persik. Setan merah itu aneh banget asli. Mon salah satu pemain Chelsea yang tampil buruk selama musim 2022-2023, malah dibeli mahal sama MU. Gak kaget kalau Mon justru menyalurkan penampilan buruknya. Dan untuk mendapatkan hal-hal buruk dari Mon, MU harus membayarnya 250.000 pounds per minggu. Dan mending jual aja nggak sih? Tapi menjual Mon juga rasanya sulit. Kontraknya baru habis tahun 2028. Mon juga tidak memancing minat dari klub lain. Kalau gitu MU mungkin perlu membuang Mon ke tim muda dan menghapus 3-0 di belakang gajinya. Ada lagi nih pemain sakit-sakitan yang masih dipelihara MU. Namanya Luke Shaw. Kalau lagi bugar, Shaw bisa menjelma jadi bek kiri terbaik di galaksi Bima Sakti. Ia kuat dalam tackle, sering unggul dalam bergerak maju dan kerap melahirkan umpan-umpan matang. Shaw juga dianugerahi kemampuan membaca permainan dengan baik. Tapi apa? Luke Shaw sering cedera. Selama 10 musim di Old Trafford, Shaw bahkan hanya bermain sekitar 30 pertandingan saja di Liga Inggris. Musim lalu, ia hanya bermain 12 laga. Musim ini Shaw cuma turun di game Pro Evolution Soccer mode Exhibition Match. Jarang main gini, apakah Shaw tetap digaji? Sialnya, pesepak bola tidak seperti karyawan swasta. Shaw masih mendapat gaji 150.000 pounds per minggu. Hayo, enak banget jadi dia. Cuma leyeh-leyeh dapat 3 miliar rupiah per pekan. MU harus segera memecatnya sih. Romantisme Marcus Rashford dan Manchester United harus segera diakhiri. Pada musim 2022-2023, Rashford menjadi salah satu pemain spektakuler di MU. Tak kurang dari 30 gol dicetak musim itu, tapi ya cuma musim itu toh. Musim berikutnya, keyakinan pada Rashford runtuh. Sang pemain berkali-kali mempermalukan dirinya sendiri. Momentum serangan United acap kali gagal ketika Rashford terlibat dalam serangan. Pengambilan keputusannya tak menentu ditambah kemampuan teknisnya kecil. Tidak ada perubahan yang lebih baik dari Rashford musim ini. Tengoklah statistiknya di FotMob, sebagian besar merah. Rashford pernah menjadi pahlawan bagi Manchester United. Tapi hari-hari semacam itu tidak ada lagi. Yang dilakukan Rashford hari ini hanyalah menahan laju tim. Jadi mau nggak mau dia mesti dilepas. Sialnya kontrak Rashford baru akan habis tahun 2028. Kalau mau menyingkirkannya, MU perlu usaha keras mencari klub yang berminat. Gak usah muluk-muluk nyari pelanggan di 5 liga top Eropa. Mengingat usianya sudah 27 tahun. Coba deh tawarin Rashford ke Liga Swedia atau Liga Siprus. Biar posisinya ntar diisi Pedro Gonçalves dari Sporting CP. Saat membeli Lindelof, Jose Mourinho memujinya sebagai pemain yang sangat berbakat. Tapi ya itu cuma kepongahan Mourinho. Terbukti kan, di MU Lindelof hanya pemain cadangan selama 3 musim terakhir bahkan. Kehadiran Harry Maguire, Lisandro Martinez hingga Matthijs de Ligt sampai Jonny Evans kian mematenkan Lindelof di bangku cadangan. Ketika diturunkan pun Lindelof gak bisa memenuhi tanggung jawabnya. Contoh saja di laga melawan Leicester City di Carabao Cup kemarin. MU menang sih, tapi pertahanan yang diisi Lindelof gampang dieksploitasi pasukan The Fox. Kurangnya kecepatan yang dimiliki Lindelof penyebabnya. Singkat kata, Lindelof tidak memberi nilai tambahan di skuad. Ia hanya go genep-genep. Malah bisa jadi kehadiran Lindelof akan membuat United tim mediocre sak lawase. Kebetulan kontraknya akan berakhir 2025 mendatang. Nilai pasarnya juga menurun.
jadi MU bisa menjualnya Januari nanti. Sudah nggak perlu dijelaskan banyak-banyak kan? Pembelian Anthony mungkin hanya didasari perasaan Erik ten Hag sesaat. Tapi kok ya bisa-bisanya uang hampir 100 juta euro dikeluarkan buat membeli Gasing. Mahal, bagus, oke lah. Lah ini mahal Anthony. Duh, pemain ini kontraknya juga baru akan habis pada tahun 2027 dan karena performanya bapuk saja belum, harganya jadi turun drastis. Hais, sial betul. Bagaimanapun, Anthony tetap harus pergi. Amorim juga nggak segabut itu buat main Gasing. Tapi ya, MU kudu rugi besar kalau menjual Anthony. Bagi Ineos, ini harusnya nggak masalah, iya kan?